Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan, kalau tidak ada paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa? Dalam sepanjang karir dalam Enggak, perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga, yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3, ya suruh datang ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini mengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tong Lembong, bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya, kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau untuk pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Untuk Perubahan. Teman-teman, kita melihat bagaimana ya penjelasan atau paparan yang disampaikan oleh seorang jaksa agung, yaitu Bapak Burhanuddin, ya, ketika diundang di acara sebuah acara televisi, ya, beliau menjadi salah satu narasumber di sana, dan kita melihat bahwa ada pertanyaan yang dilontarkan atau yang ditanyakan oleh pihak
acara dan menanyakan apa saja ya ancaman-ancaman yang pernah ya Pak Jaksa Agung dapatkan ya selama menjabat di Kejaksaan Agung, dan cukup banyak teman-teman ya dijelaskan oleh beliau. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lihat komentar teman-teman kita yang memberikan tanggapan melalui kolom komentar di dalam cuplikan ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang menyampaikan, ayo tegakkan amar makruf nahi mungkar ya. Pasti Tuhan bersama dengan Bapak Jaksa Agung, Bapak maju terus ya, pantang mundur ya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya 3 triliun teman-teman ditolak oleh Bapak ini. Ya memang Bapak ini kalau kita lihat ya, untuk menjadi seorang Jaksa Agung teman-teman tentu tidak hal yang tidak mudah. Kenapa? Sudah pasti ya ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam misalnya penanganan kasus ini ya. Ada kasus-kasus yang kelihatannya cukup berat dan rumit ketika itu nanti akan diungkap oleh pihak penegak hukum, dan tentu orang-orang yang punya kasus-kasus seperti itu ya jauh-jauh sebelumnya mereka langsung kuat ya untuk melobi ya kepada pihak-pihak penegak hukum, termasuk kepada siapa ya ketua penegak hukumnya, seperti ke Kejaksaan Agung misalnya, seperti ke Ketua KPK misalnya. Nah, tentu orang-orang penguasa, orang-orang yang cukup memiliki uang, harta yang sangat banyak ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung tadi, bahwa pernah mendapatkan tawaran sebanyak 2 triliun ya, dan katanya dia tidak mau, dan Pak Jaksa Agung menolak hal itu. Dan bahkan pernah ada ancaman ya, mengatakan ya dia akan kehilangan ini ya, kehilangan ya, sampai kehilangan nyawa pun sekalipun ya, akan ada ancaman-ancaman yang serius yang terus ya mengintimidasi ya beliau. Dan dengan tegas ya Pak Jaksa Agung juga selalu ya menjalankan tugasnya ya sesuai dengan kepercayaan yang sesuai yang diberikan, yang dipercayakan oleh negara kepadanya ya. Tapi kita lihat sampai saat ini ya Pak Jaksa Agung masih menjabat sebagai ketua jaksa, dan kita lihat bahwa ya dalam setiap langkah-langkah yang dihadapi, dan pasti ya beliau selalu menegakkan hukum dan menegakkan kebenaran, dan tanpa ya berpihak kepada siapapun dan tanpa pandang bulu. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa semoga Bapak Kejaksaan Agung khususnya dalam melindungi rahmat Tuhan diberikan kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, kita lihat bahwa kalau betul ini ya keyakinan keberanian Ketua Umum Jaksa Agung ini, saya yakin bahwa sejarah ya Ketua Umum Jaksa Agung akan dikenang selama hidupnya. Dan sampai matinya pun akan dikatakan bahwa pahlawan yang paling bersejarah dan paling tertinggi selama masa Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi alias Mulyono. Nah, teman-teman, kita lihat, sebutkan saja Pak namanya, siapa oknum militer yang datang mengancam ya Bapak dan yang akan meluluh lantarkan ya Kejaksaan Agung. Untuk apa? Ya agar rakyat atau kami sebagai masyarakat tahu ya. Dan kita lihat bahwa semangat ya untuk buat Bapak Burhanuddin ya terus ungkapkan kebenaran ya, bekerja dengan kejujuran, dengan penuh amanah demi NKRI yang kita cintai ini ya. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dan membuka jalan di setiap persoalan-persoalan yang dihadapi ya. Nah, hargai kehendak rakyat ya, dan Presiden Prabowo, korupsi harus dimusnahkan di negara kesatuan Indonesia ini Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin sebagai Ketua Jaksa Agung ya, yang sudah berbakti, yang sudah memberikan seluruh ya hidup dan seluruh waktu dan seluruh tenaga untuk ya menjaga ya NKRI ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari tangan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan ya, dengan adanya penegakan hukum seperti yang diduduki ya, posisi yang diduduki oleh Ketua Jaksa Agung saat ini Bapak Burhanuddin ya, semakin berkurang ya koruptornya,
korupsinya, kejahatannya dan segala macam ya, penyalahgunaan uang negara, uang rakyat ya, semoga itu semakin berkurang ya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa ya, kalau penegak hukumnya itu juga pemimpinnya adalah bersih, maka kita yakin bahwa sampai ke jajaran ke bawah-bawahnya pun akan ikut bersih. Tetapi kalau ya di atasnya busuk, tidak beres, maka percayalah bahwa jajaran ke bawahnya juga pasti akan ikut tidak beres juga. Ya, kita kasih contoh seperti yang sedang terjadi saat ini ya, kepada Jampitsus ya Febri Ardiansyah ya, yang dibangga-banggakan oleh masyarakat, yang banyak menangani kasus korupsi, yang selalu menangkap ya para pejabat yang korupsi. Nah, jadi ternyata dia juga adalah termasuk orang yang korupsi dan koruptor. Nah, itu jangan sampai ada terjadi seperti itu, tentunya kepada Bapak Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam hal ini. Oke, teman-teman, kita lihat lagi. Ya, mudah-mudahan Pak Jaksa Agung jujur sampai dunia akhirat ya. Ingat bahwa Tuhan Maha melihat dan Maha tahu ya. Jangan takut ya mati Pak Jaksa Agung, hidup cuma sekali. Tunjukkan ya kumisnya seperti kumisnya Antasari, teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan komentar terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang Jaksa Agung ini, ya silakan teman-teman ya, apapun komentar Anda, mau mendukung atau tidak mendukung, kita sama-sama saling berdiskusi di dalam kolom komentar ini. Salam untuk perubahan.